Terima kasih kepada Syekh Abu Bakar yang telah memberikan mutiara ilmunya. Mudah-mudahan dapat diamalkan untuk kita dalam kehidupan sehari-hari. Untuk acara selanjutnya yaitu mulia hasanah yang akan disampaikan oleh guru mulia kita, ada ilallah wa rasuli al-mujahid fisabili al-habib Ahmad Fahmi bin Abu Bakar al-Indus. Kepadanya kami persilahkan. Shallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar wa miftah ibadil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-azhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillah wa ifdal. Yang saya hormati, yang saya muliakan sahibul bait Bapak Haji Selamat bin Haji Muhammad beserta keluarga besar, kakak beliau Bapak Haji Aman, guru kita selaku pimpinan Masjid Al-Adni Ustaz Muhammad bin Bapak Harun, guru kita Ustaz Hendi, Ustaz Haji Iqbal, beliau salah satu cucu daripada Syekh Soleh Makmun, guru daripada gurunya ahli Quran, beliau sampai datang kembali. Dan juga guru kita Ustaz Umay, Ustaz Ghazali, dan para santri yang lain, wakil ketua, wakil dari Majelis Dakwah Al-Adni, Ustaz Muhammad Daud, beserta rombongannya, Bapak Sobur, Bapak Ustaz UU, dan ada Habib kita dari Surabaya. Ternyata yang cinta dengan Al-Adni, yang mengikuti gerakan Al-Adni sampai di Surabaya. Beliau datang dari Surabaya hanya untuk hadir Al-Adni, yaitu Habib Munaya Al-Jufri, mudah-mudahan panjang umur afiat. Dan guru kita dan juga sahabat saya, gurunya beliau adalah sahabat saya yang sering bertemu, yaitu Ustaz Mu'jizat, mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat walafiat, hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Putra saya Habib Syekh. Saudara-saudara hadirin yang saya hormati, kalau orang tidak ada yang berduka cita dengan wafatnya orang yang berilmu, orang tersebut adalah orang munafik. Man lam yahzan bi mautil alim fahuwa munafik. Orang yang tidak susah dengan wafatnya orang yang berilmu, maka orang itu orang munafik. Kenapa? Kalau orang berilmu sudah banyak dipanggil oleh Allah, berarti dunia ini tinggal beberapa waktu. Nabi Muhammad SAW ketika berkhutbah, datang orang, ya Rasulullah, mata saat. Rasulullah, kapan kiamat? Nabi terus berdakwah. Begitu lagi, ya Rasulullah, mata saat. Kata Nabi, kiamat itu yang tahu Allah, padahal Rasulullah tahu. Cuma Rasulullah dilarang untuk memberitahukan. Kalau memang kau tidak memberitahukan kapan datang dan waktunya kiamat, apa tandanya kiamat? Banyak tanda-tandanya kiamat, ciri-ciri kiamat. Di antaranya min asyrafis sa'ah, dari tanda-tandanya kiamat, an yurfa'al ilm wa yathbutal jahl wa yushrabal khamr wa yadharuz zina. Salah satunya dicabutnya ilmu. Bukan artinya ilmu kita disedot dari kepala Irak, tidak. Orang yang ngajarin Quran sudah gak ada. Orang yang pernah ngajarin nahu sholat sudah gak ada. Orang yang sampai mendidik kita sampai jadi kiai, sampai jadi ajengan, sampai kita punya pondok pesantren, kemana guru kita? Sudah berpulang ke rahmatullah. Kalau mereka sudah banyak dipanggil oleh Allah, nanti akan muncul kejahilan. Jahil yang dimaksud oleh Nabi ini bukan orang bodoh gak tahu baca Quran, bukan itu. Kalau ada orang yang merasa bodoh tidak bisa baca Quran, datang ke guru ngaji, itu namanya pintar. Datang kepada guru untuk belajar fikih, itu namanya pintar. Kenapa? Orang yang tidak bisa baca Quran, orang yang tidak paham agama, datang ke rumah guru, berarti dia sadar, saya nggak punya apa-apa, saya harus belajar, saya harus mengaji. Maka itu orang disebut pintar. Tapi yang disebut oleh Nabi di sini bodoh, orang yang ilmunya nggak seberapa tapi ngomongnya melebihi orang yang alim. Sekarang banyak saudara-saudara ini. Makanya di Indonesia ini kalau saya lihat tiap tahun ganti cerita, ya.
Kemarin ada namanya Abuya, segala gak percaya Islam, segala meragukan ajaran Nabi Muhammad. Alhamdulillah gak lama si Abuya itu meninggal dunia. Diganti lagi, ada lagi namanya saya gak perlu sebut, jijik senamanya. Ya, segala bisa ngomong sama malaikat, bisa ngomong sama ikan. Ya Allah, para wali yang benar-benar wali aja gak pernah ngomong begitu. Aulia bisa ketemu Nabi tiap hari gak ngomong begitu. Nah ini salah satu tanda kiamat. Maka oleh karena itu zaman sekarang harus hati-hati. Pilih guru yang benar-benar alim dan soleh. Sebab zaman sekarang ini antara ulama dengan juhala ini ya bedanya beda tipis. Orang alim yang soleh pakai jenggot, yang bahlul juga pakai jenggot. Orang alim yang ahli sujud, maaf, jidatnya ada tanda sujud. Sekarang yang bahlul juga itu, ya. Orang alim pakai jubah, pakai sorban, yang bodoh juga pakai sorban. Makanya kita harus tahu mana orang yang alim yang harus jadikan panutan. Orang alim yang pertama mengajarkan kamu untuk lebih yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi memerintahkan kita untuk duduk di majelis ilmu, untuk mencintai ulama. Tapi ada hadis juga yang melarang kita berguru kepada ulama. Sehingga Nabi mengatakan la tajlisu inda kulli alimin illa alladhi yad'ukum minal khamsi ilal khamsi. Jangan sekali-kali kamu duduk bersama orang yang berilmu kalau dia tidak mengajak kamu kepada 5 perkara. Dia punya majelis taklim, dia punya pengajian, dia punya madrasah. Kalau dia tidak mengajarkan kamu kepada 5 perkara, tidak boleh didatangi oleh Nabi, tidak boleh duduk bersamanya. Apa yang 5 perkara? Minasyak ilal yakin. Cari guru yang tadinya kita ragu adanya Allah, yang tadinya kita kurang yakin adanya Allah, yang tadinya kita kurang yakin kalau Nabi kita manusia terhormat paling mulia. Alhamdulillah setelah kita berguru dengan guru tersebut, keyakinan kita tambah kepada Allah, tawakal kita kepada Allah, berpasrah diri kepada Allah, munajat kepada Allah, percaya sepenuhnya kepada Allah, dan juga mengakui Nabi Muhammad sosok manusia yang paling dicintai oleh Allah, dan Nabi Muhammad adalah contoh suri tauladan yang baik. Ini guru. Jangan kita berguru yang membuat kita kurang percaya kepada Allah. Dibikin kita percaya sama dedemit, dibikin kita percaya kepada mistik, dibikin kita percaya dengan yang khurafat-khurafat, dibikin kita kurang hormat kepada Rasulullah, dibikin kita tidak takzim kepada Rasulullah. Ini guru seperti tidak bisa dijadikan guru. Yang kedua, wa minat takabbur ila tawadhu. Cari guru yang ngajarin kita yang tadinya kita sombong menjadi tawadhu. Bukan sebaliknya kita diajar sombong. Kalau guru yang benar selalu menanamkan kepada muridnya jangan sombong. Yang punya kesombongan hanya Allah. Kita punya apa saya mau tanya? Apa sih hebatnya kita saya mau tanya? Maaf ya, maaf. Dari kepala sampai kaki kotoran semua. Ya, kita ucap mata kita apa yang keluar? Hah? Ada yang keluar berlian? Hah? Kita korek kuping kita apa yang keluar? Kotoran kuping. Kalau bahasa Bogor cokek. Ya, kita korek hidung kita apa yang keluar? Upil, ingus. Ya, kita gosok gigi kita berpuluh-puluh tahun, jigongnya nggak habis-habis. Itu kalau kita kumpulkan itu odol dari umur 6 tahun, 6 tahun udah keluar giginya. Ya, sampai umur 50 atau 60, berapa ton itu odol kita? Tidak menghabiskan jigong kita. Maaf, turun lagi ke perut. Apa yang ada di perut? Sepit. Yakin gede badannya sepit yang gede, maaf. Maaf saya. Yang kecil sepitnya kecil. Artinya apa? Kemana saja kita kemarin bawa kotoran. Apa yang kita bawa? Di mana hormat kita? Di mana mulia kita? Mulia kita cuma satu. Selama kita mengagungkan Tuhan yang mulia, selama kita mencintai makhluk Allah yang termulia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Makanya kita disuruh cinta kepada Rasulullah, disuruh mengingat-ingat Nabi Muhammad. Apa sih maksudnya? Supaya antum ini mulia, supaya antum terhormat.
Siapa yang memuliakan saya, Ben? Allah. Ketika antum sudah hatinya nempel dengan Rasulullah, pikiran antum sudah jadi satu dengan pikirannya Rasulullah. Apa satunya pikirannya Rasulullah? Yaitu orang tidak boleh putus kepada Allah, meyakini hak-haknya Allah, meyakini kekuasaan Allah. Orang itu akan menjadi mulia. Tidak ada ceritanya ulama pasang iklan, hormati saya, cintai saya, kalau saya meninggal dunia datangin ke kuburan saya. Tidak ada. Meninggal dia nggak tahu di mana, dikubur di mana. Wah, antum nggak pernah ngalamin Habib Husin luar Batak. Antum nggak ngalamin kiai-kiai yang tua-tua, ya, Kiai Ruslan di mana Jasina, nggak ngalamin. Tapi berapa banyak anak-anak umur 20 tahun dari mana-mana dari siapa yang nyuruh? Siapa yang gerakin? Allah. Kenapa? Karena hidupnya beliau ketika hidup memuliakan Allah, dimuliakan. Makanya kalau pengen jadi orang yang terhormat, yang mulia, gampang, muliain Allah saja. Amalan-amalan yang diajarkan oleh Nabi kerjakan, sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi kerjakan, adab dan akhlak Nabi ikuti, pasti kita terhormat. Kalau kita ngikutin kondisi akhir zaman ini, Masya Allah, saya bilang begini, yang jawab masalah nasab sudah ada, dijelasin oleh Habib Fulan, dijelasin oleh kiai-kiai yang muhibbin dengan penjelasan yang benar. Adapun yang tidak mau percaya, itu haknya. Jangan pun sama Habib, sama Nabi banyak yang gak percaya, betul gak? Sama Rasulullah banyak yang gak percaya. Diceritakan Isra wal Mi'raj, masa iya sih Nabi Muhammad mimbar? Masa iya sih Nabi Muhammad ketemu Allah? Itu tergantung taufik dan hidayahnya. Orang bisa mencintai seseorang itu bagaimana Allah yang meletakkan. Makanya kalau ada di antara antum bisa mencintai Nabi Muhammad, bisa mencintai dzurriyyahnya, itu bukan karena ada saya, bukan karena kenal Habib atau kiai, tapi Allah yang memberi. Ketika Nabi Muhammad SAW, ya, mentalkinkan orang yang paling dicintai ketika mau meninggal dunia, la ilaha illallah, udhkurullah, ini orang tidak nyebut-nyebut, padahal orang dicintai oleh Nabi Muhammad. Turun firman, ya, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Engkau Muhammad tidak bisa memberi taufik hidayah kepada orang yang kau cintai, melainkan taufik hidayah dari aku. Artinya apa? Tugasnya Nabi, tugasnya ulama nyampein, sampein, terangin, mau diamalin alhamdulillah, nggak diamalkan berarti dia belum dapat taufik dan hidayah. Kita juga orang tua begitu, marahin anak suruh sholat, nggak mau sholat, jangan berhenti. Nyuruh anak baca Quran, nggak mau baca Quran, jangan berhenti. Kenapa? Waktu kita nyampein, waktu kita nyuruh, hidayahnya belum turun. Tapi kalau hidayah udah turun, insya Allah dia akan baca Quran, insya Allah dia akan mengaji, insya Allah dia akan sholat. Maka oleh karena itulah yang menanamkan kecintaan seorang kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada ulama, itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara hadirin, kemudian apa kata Nabi SAW? Nanti tanda-tandanya hari kiamat akan merajalelanya minuman keras, merajalelahnya daripada perzinahan. Sekarang bukan cuma perzinahan saja, bukan cuma sekedar minuman keras. Minuman keras sekarang udah nggak di botol. Minuman keras sekarang sudah menjadi bubuk yang disebut narkoba. Itu dimasukkan ke dalam gorengan, ya, katanya membuat renyah. Nggak taunya nanti yang makan itu bakal kecanduan. Sekarang banyak orang-orang Islam yang warungnya digusur-gusur, ya, digusur sampai nggak punya kerjaan. Itu dari mulai Surabaya saya lihat terakhir kemarin di Puncak. Itu memang politik orang-orang kafir, sudah walaupun minoritas tapi mereka kuat. Begitu umat Islam miskin, kerja nggak bisa, usaha nggak boleh, nanti diiming-imingin pekerjaan usaha yang begitu besar hasilnya. Apa itu? Dagang narkoba. Akhirnya di kampung-kampung anak kita dikasih narkoba. Begitu kecanduan, kalau orang udah kecanduan narkoba, apa aja dijual. Akhirnya mereka mendesak orang-orang asing untuk membeli tanahnya dengan harga murah. Ya, ada satu daerah di Jawa Timur itu nggak ada orang asing yang bisa beli tanah dia. Orang non muslim beli tanah dia nggak bisa. Pintar, dikasih narkoba yang mudah-mudah. Begitu dikasih narkoba, mereka sudah kecanduan narkoba. Akhirnya mereka datang kepada orang asing, nawan itu tanah saya 10 perak, 10 perak, 10 perak, habis tanahnya hanya gara-gara narkoba. Maka oleh karena itu hati-hati sudah hadirin.
dengan ratib, dengan maulid, kita minta kepada Allah, ya Allah, siapa yang berbuat jahat di negeri ini biar hancur ya Allah. Siapa yang berbuat zalim di negeri ini biar hancur ya Allah. Kita jangan takut saudara-saudara. Memang kita nggak punya partai yang solid, kita nggak ngerti politik, kita nggak ada kekuatan. Kekuatan kita satu, doa. Doa. Di antara antum yang duduk ini, kalau ada yang diijabah oleh Allah, besok apa yang akan terjadi kepada mereka? Yang penting jangan putus asa. Ini kadang-kadang ya apa sih ya Allah bakal begitu, jangan minta kepada Allah. Yang tadi katakan oleh Habib Syekh baca Yasin, benar, surat Yasin ini surat yang paling jitu saudara. Orang tua kita dulu dari mulai miskin sampai kaya Yasin sudah. Kata orang-orang yang ada Yasin diomongin, ya bid'ah. Segala Yasin ngomong bid'ah. Pantesan orang yang banyak makan bid'ah nggak gemuk badan, urus, krempeng, jelek, betul nggak? Yang tidak hitam jelek bukan? Kenapa? Banyak makan bid'ah. Ya, saudara-saudara hadirin yang saya hormati, ikutin orang tua kita baca Yasin. Ya, di majelis ini Al-Amanah, ya Darul Amanah, dari zaman rumah ini belum begini. Dari zaman Pak Haji Slamet naik motor bodong ya, motor apa itu zaman dulu? Ya pokoknya tutut suaranya itu, ya itu sudah mengadakan. Cuman berapa orang Yasin, Maulid Azab, Alhamdulillah ketemu guru almarhum Ustaz Haji Madinah, ditarik kembali, ditambah pengajian, alhamdulillah rezekinya tambah berkat Yasin. Makanya Pak Haji Slamet ini kita tambahin namanya Haji Slamet Yasin. Berkahnya Yasin, betul nggak? Jangan main-main dengan surat Yasin. Lobet surat Yasin kok orang ini dibuat saya Yasin. Orang saya jangan lihat maknanya beda dengan tujuannya, asmornya berarti. Asal coba antum dalamkan. Niatkan saya dirikan surat Yasin. Kita baca Yasin rame-rame, minta kepada Allah, ya Allah Indonesia biar makmur kembali. Biar punya pemimpin yang benar, punya pemimpin yang soleh, pemimpin yang tahu diri. Siapa yang berkhianat kepada bangsa dan negeri ini, ya Allah minta barokahnya Yasin, ya Allah lenyapkan, jangan sampai ada di Indonesia. Jangan sampai kelihatan lagi mukanya ngep kita sudah hati. Ya, minta kepada Allah. Masa sih salah satu gak ada yang diijabah? Kalau nggak diijabah bisa curiga. Jangan-jangan harus makan sate babi. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan Allah limpahkan rahmat, taufik hidayah kepada kita semuanya. Wabil khusus Pak Haji Slamet biar panjang umur, biar sehat walafiat, dan Allah Ta'ala cintai beliau, Allah cintai keluarga beliau, Allah pelihara keluarga beliau, dan rumah ini bakal menjadi saksi nanti di yaumil qiyamah. Tiap seminggu sekali ribuan malaikat hadir di tempat ini. Ketika tempat ini dibacakan maulid ya Nabi salam alaika, itu malaikat mundar mandir sudah melihatin muka-muka orang yang baca maulid. Makanya orang-orang yang baca maulid hidupnya berkah. Ya, jangan baca maulid cuma bulan maulid, tiap hari kita baca maulid. Maulid azab, maulid tiba, maulid situduro, pokoknya baca. Kenapa? Karena orang yang membaca maulid itu mengundang kehadiran Nabi Muhammad. Habib Ali bin Muhammad bin Abdurrahman Al-Habsyi kita punya muridnya seorang kiai dari Jakarta Timur. Tiap tahun itu kiai datang mengundang Habib Ali. Kemudian Habib Ali nanya, Kiai tiap tahun mengundang saya di masjidnya Kiai, tapi kenapa Kiai nggak pernah mengundang saya? Kenapa Kiai nggak pernah ngadain maulid di rumah? Oh, saya rasa cukup, nggak bisa. Rumah Pak Kiai tiap hari ada maulid, nggak usah mengundang orang, istri, Pak Kiai, anak, kalau ada mantu, kalau ada saudara-saudara, kumpul 4-5 orang baca maulid. Pak Kiai tahu, ketika rumah dibaca maulid, itu malaikat 2 minggu dari kelenteng kita. Kenapa? Menikmati harumnya Nabi Muhammad. Cuma kita aja yang tahu. Menikmati harumnya Rasulullah. Kenapa? Setiap orang yang membaca ya Nabi salam alaikum itu Nabi datang. Wanginya bisa 2 minggu gak hilang sudah nanti. Mudah-mudahan kita dapat menikmati, walaupun kita nggak menikmati, paling nggak hati kita tambah mahabbahnya kepada Muhammad. Dan insya Allah tidak keluar kita dari majlis yang berkah ini. Mudah-mudahan hajat kita dikabulkan oleh Allah. Mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat dan kita tetap menjadi hamba Allah yang soleh. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
نموت وليهنب أسلمنا الآمنين اللهم اجعلنا جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تزل فينا ولا معنا شاكين ولا مرحوما ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Demikianlah acara pada malam hari ini kita tarawih bersama-sama. Terima kasih kepada jemaah atas kehadirannya. Jangan pada bubar dulu karena ada santapan jasmani. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.